Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Andre dengan NIM A1N12401. Saya sebagai moderator untuk memimpin diskusi pada siang hari ini. Yang pertama, membawa materi rekan saya yaitu Nia Ramadhani, dan pemapar materi yang kedua yaitu rekan saya Muhammad Yamin Saputra, dan yang ketiga penanya yaitu Al-Mukni. Pena yang pertama, pena yang kedua Nur Taqwa, dan sebagai penjawab Sufianti. Saya persilakan Nia Ramadhani membaca materi pertama. Ya, terima kasih kepada saya ucapkan terima kasih kepada moderator telah memberikan saya kesempatan untuk membacakan materi yang akan didiskusikan siang ini. Dan yang berjudul Pengasuhan Anak Berkebutuhan Khusus. Mungkin langsung saja. Pengertian anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus adalah anak-anak yang mengalami penyimpangan, kelainan atau ketunaan dalam segi fisik, mental, emosi, dan sosial, atau dari gabungan dari hal-hal tersebut sedemikian rupa sehingga mereka memerlukan pelayanan pendidikan yang khusus yang disesuaikan dengan penyimpangan, kelainan atau ketunaan mereka. Lanjut, keterlibatan orang tua dalam pengasuhan anak berkebutuhan khusus. Lanjut, keterlibatan orang tua dalam pengasuhan anak berkebutuhan. Lanjut, keterlibatan orang tua dalam pengasuhan anak berkebutuhan khusus. 1. Perlindungan khusus bagi anak. Sudah menjadi tanggung jawab dan peran orang tua untuk melindungi anak-anaknya. Sudah jelas diungkapkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan anak merupakan kegiatan yang bertujuan untuk melindungi dan membela anak serta hak-haknya. 2. Memenuhi kebutuhan anak akan makanan bergizi dan sehat. Makanan bergizi merupakan sumber energi, menjaga kesehatan tubuh, mendorong tumbuh kembang secara optimal, serta memperkuat imunitas tubuh. Oleh karena itu, menjadi tanggung jawab orang tua untuk memastikan gizi dan kesehatan anak-anaknya, terutama anak berkebutuhan khusus. 3. Memberikan pendidikan, pengawasan, dan pelatihan kepada anak. Semua orang tua mempunyai tanggung jawab untuk membesarkan anak-anaknya menjadi pribadi yang mandiri dan kuat. Anak-anak perlu didik dan dilatih untuk mengatasi segala keterbatasan yang mereka hadapi. Di sini, orang tua perlu menyadarkan anak akan kemampuannya dan memanfaatkannya untuk mengatasi keterbatasannya. 4. Memberikan dukungan dan motivasi kepada anak-anak. Dalam mengasuh anak, penting bagi orang tua untuk memberikan dukungan dan motivasi agar anak dapat tumbuh kembang dengan baik. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Nia Ramadhani yang telah memaparkan materi yang pertama. Saya alihkan pemaparan materi yang kedua dari Muhammad Yamin. Saya akan melanjutkan pemaparan materi yang telah dibacakan oleh pemateri pertama. Dampak keterlibatan orang tua dan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak berkebutuhan khusus. 1. Dampak positif perkembangan optimal. Anak yang mendapat dukungan penuh dari orang tua cenderung mengalami perkembangan yang lebih baik dalam aspek kognitif, sosial, emosi, dan motorik. Peningkatan kemampuan sosial dan emosional anak lebih percaya diri.
mampu bersosialisasi dan memahami emosinya dengan lebih baik dibanding orang tua aktif mendampingi. Keberhasilan terapi dan pendidikan orang tua yang bekerjasama dengan terapis dan pendidik dapat membantu anak mencapai kemajuan yang lebih signifikan. Kemandirian anak dengan pendampingan yang tepat, anak dapat mengembangkan keterampilan hidup yang membantu mereka lebih mandiri di masa depan. 2. Dampak negatif. Kurangnya perkembangan anak mungkin mengalami keterlambatan dalam keterampilan sosial atau motorik jika orang tua kurang aktif dalam penanganannya. Ketergantungan berlebih jika atau orang tua terlalu protektif, anak bisa kesulitan untuk mandiri dan mengalami kecemasan saat menghadapi tantangan. Stres dan burnout pada orang tua, keterlibatan yang intens tanpa dukungan yang cukup dapat menyebabkan kelelahan fisik dan mental bagi orang tua. Tantangan yang dihadapi dalam pengasuhan anak berkebutuhan khusus, yaitu 1. Anak suka mengamuk, 2. Komunikasi sulit dengan anak, 3. Anak yang tidak menentu. Strategi yang digunakan untuk mendukung pertumbuhan dan kemandirian anak berkebutuhan khusus: 1. Pendekatan pendidikan yang inklusif dan adaptif, 2. Dukungan lingkungan yang ramah dan mendukung, 3. Stimulus perkembangan sesuai kebutuhan, 4. Pendekatan keluarga sebagai dukungan utama, 5. Kolaborasi dengan tenaga profesional. Itulah tadi pemaparan materi yang telah saya bacakan. Selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Ya. Pemaparan materi yang kedua yang dibacakan oleh Ahmad Yamin Saputra, maka di sini saya akan sesi tanya jawab yang dimana saya batasi hanya 2 pertanyaan. Kepada penanya, saya silakan. Terima kasih kepada moderator yang memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Almurni dengan NIM 11243. Langsung saja pertanyaannya, bagaimana cara menciptakan komunikasi yang efektif dengan anak berkebutuhan khusus? Saya ulangi, bagaimana cara menciptakan komunikasi yang efektif dengan anak berkebutuhan khusus atau ABK? Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah pertanyaan pertama. A3. Baik, itulah tadi pertanyaan pertama. Baik, kita pertanyaan pertama, maka saya akan bertanya kepada penanya kedua. Baik, terima kasih kepada moderator telah memberikan kesempatan untuk perkenalkan, nama saya Nur Taqwa dengan NIM A1N1246061. Di sini pertanyaan saya itu, apa peran orang tua dalam pengasuhan anak berkebutuhan khusus? Apa peran orang tua dalam pengasuhan anak berkebutuhan khusus? Saya serahkan kepada moderator. Baik, itulah pertanyaan yang kedua, maka di sini kami akan menjawab pertanyaan dari Al-Mukni yang akan dijawab rekan saya Sufianti. Kepada Sufianti, saya persilakan untuk menjawab pertanyaan dari Al-Mukni. Baik, terima kasih kepada moderator telah memberikan saya kesempatan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Al-Mukni, di mana yang pertanyaannya yaitu bagaimana cara menciptakan komunikasi yang efektif dengan anak berkebutuhan khusus, di mana kita harus menggunakan komunikasi asertif. Sangat penting karena pada komunikasi ini orang tua dan anak dapat mengungkapkan pendapat dan kebutuhan secara jelas, tegas, tanpa merendahkan satu sama lain. Mungkin hanya itu jawaban yang saya bisa berikan. Selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah dari jawaban Sufianti. Saya kembalikan kepada Al-Mukni. Baik, terima kasih atas jawabannya. Saya terima dengan baik. Saya kembalikan kepada moderator.
Baik, kita lanjut untuk menjawab pertanyaan dari Nur Taqwa yang akan dijawab oleh Sufianti. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Nur Taqwa, di mana pertanyaannya yaitu apa peran orang tua dalam pengasuhan anak berkebutuhan khusus? Orang tua harus menerima anak sebagai individu yang istimewa, memberikan kasih sayang yang lebih, serta membantu mengembangkan potensi mereka melalui pendidikan dan stimulasi yang sesuai. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya jawab, selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah jawaban dari Sufianti. Saya kembalikan pada Nur Taqwa. Baik, terima kasih atas jawabannya. Jawabannya saya terima dengan baik. Itulah hasil pemaparan dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.